dilayani dan harus gratis. Dirubah peraturannya. Selamatkan bayi ini. BPJS mau jamin nggak? Itu aja sederhana persoalannya. Supaya tidak ada penipuan. Saudara mau nipu. Apa mau nipu kami? Anda mau nipu kami? Badan Penyelenggara Jaminan Nasional atau BPJS merupakan badan hasil peleburan PT Askes yang dulunya menangani asuransi kesehatan pegawai negeri dengan jam sostek yang mengurusi asuransi ketenagakerjaan pegawai swasta. Beroperasi tanggal 1 Januari 2014, BPJS dinilai masih banyak mengalami kendala. Bukan karena SDM yang tidak mampu, namun aturan main yang saling berbenturan di lapangan sehingga pemerintah dianggap melakukan percobaan terhadap para pasien yang membutuhkan. Berikut syarat dan ketentuan untuk bisa mendaftar di BPJS Kesehatan. Sistem kesehatan dengan BPJS dianggap merepotkan dan membuat banyak pasien kebingungan. Punya KIS, tidak punya Jamkesmas, otomatis kan harus satu keluarga itu bayar kan. Mereka bingung, bukan cuma berat, bingung lagi. Apalagi dinaikkan, makan aja sehari-hari seperti itu. Asalkan pelayanannya 100% bagus sih nggak masalah. Kan BPJS sama Jamkesmas itu sama saja kok. Salah satu kekurangan BPJS adalah adanya pembatasan berdasar biaya yang muncul dan sudah ditetapkan. Jika besaran biaya hanya Rp500.000, maka jika pemeriksaan pasien menelan biaya hingga Rp1.000.000, pemeriksaan pun dilakukan selama 2 hari. Hal ini akan menambah biaya lainnya yang tidak terduga, seperti transportasi atau penginapan jika pasien dari luar kota. Selain itu, begitu rumit dan lamanya untuk pendaftaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan secara online, serta klaim dari BPJS, membuat banyak pasien kritis tidak bisa ditangani. Banyaknya klaim pembayaran yang belum dibayarkan oleh pihak BPJS membuat rumah sakit mengalami krisis. Hal ini jelas saja akan berdampak pada pelayanan pasien, mulai dari obat-obatan, jasa medis, tenaga medis, dan lainnya. Dengan banyaknya klaim yang belum dibayarkan, maka kondisi ini akan membuat rumah sakit mengalami kerugian. Dana cadangan pun telah terpakai untuk menutupi. Penyebab penunggaknya klaim itu ada pada proses verifikasi. Verifikator rumah sakit belum sepaham dengan verifikator dari BPJS. Belum lagi soal pencairan minimal 10 hari setelah pengklaiman. 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari kerja setelah klaim tersebut tiba di kantor BPJS. Kerap kali, berkas pencairan klaim dari pasien harus bolak-balik dari dokter dan tim verifikasi dari BPJS Kesehatan. Keterlambatan itu pastinya berpengaruh pada pencairan klaim BPJS. Sejumlah rumah sakit yang menjadi mitra BPJS mengeluh lantaran sulitnya proses klaim. Jika seorang dokter salah mengobati orang, maka dia bisa dipotong jari tangannya. Ratusan dokter berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta. Para dokter meminta pemerintah memperbaiki Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dinilai merugikan pasien dan dokter. Dalam orasinya, para dokter menyoroti rendahnya premi BPJS yang digagas pemerintah. Akibat rendahnya premi, pengobatan terhadap pasien tidak maksimal karena menggunakan peralatan dan obat seadanya. Tunggakan pembayaran JKN ke rumah sakit pun tidak sedikit, sehingga penghasilan para dokter ikut tertahan. Para dokter meminta pemerintah untuk memperbaiki Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN serta masyarakat yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Para dokter memastikan Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima warga tak sesuai dan mengalami tunggakan pembayaran kepada pihak rumah sakit dan berdampak pada penghasilan dokter yang tertahan. Tolong bantu pasien. Tolong bantu pasien. Tolong bantu pasien. Diperlukan adanya kebijaksanaan antara pihak BPJS dan rumah sakit untuk duduk bersama dan membahas klaim yang tertunda tersebut agar bisa diselesaikan dengan tepat waktu.
tidak ada kendala. Tapi Bapak setuju untuk kenaikan ini? Kalau fasilitasnya naik ya tidak apa-apa.